Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami taatimi, Al-Mukarram Kiai Madrasah Mutawakkil 'ala Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan, dan tak lupa juga yang kami hormati dosen pengampu studi psikologi yaitu Mr. Benny. Baik, perkenalkan, nama saya Taufik Hidayatullah yang akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Oke, yang sebagaimana kita sudah ketahui tentang judul dan topik di pagi hari ini adalah teori belajar dan bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Yang mana teori tersebut sebagai fondasi penting dalam dunia pendidikan. Kita lari ke yang pertama, yaitu teori belajar tentang behavioristik, yaitu ada 4 macam. Yang pertama, kita harus fokus pada perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman. Bagaimana maksudnya? Ialah perubahan perilaku akibat pengalaman dan respons terhadap rangsangan dalam stimulus. Kemudian tokoh di sini ada Pavlov, Thorndike, dan Skinner, dan juga Watson. Tokoh tersebut memberikan refleks klasik dan juga law of effect, kemudian penguatan operan dan juga behaviorisme murni. Dan ada juga konsep utama. Konsep utama di sini berproses belajar dinilai dari respon dan tanpa penguatan dan hukum digunakan untuk membentuk perilaku. Dan yang terakhir yaitu penerapan. Penerapan di sini latihan soal berulang, drill, pemberian hadiah atau hukuman agar perilaku siswa sesuai harapan. Kemudian slide yang berikutnya yaitu ada teori tentang belajar kognitif. Teori tentang kognitif ini menekankan proses mental internal. Yang dimaksud adalah aktivitas mental internal tersebut seperti pemikiran dan juga penalaran dan juga pemahaman. Kemudian ada tokoh di sini ada Piaget, yang mana Piaget tersebut memberikan tahapan perkembangan kognitif, dan juga Brunner, penemuan belajar, Ausubel, yaitu pembelajaran bermakna. Kemudian konsep tersebut struktur kognitif, skemata sebagai dasar berpikir. Kemudian penerapan menggunakan peta konsep, pembelajaran bermakna, dan scaffolding atau bantuan terhadap untuk siswa. Baik, kemudian ada juga teori belajar sosial, yang mana harus fokus dalam belajar dengan meniru orang lain melalui observasi. Kemudian tokoh ini sangat penting, contoh seperti Albert Bandura. Kemudian konsep modeling atau meniru perilaku seorang, dan self efficiency yaitu keyakinan diri dalam artian PD. Penguat vicarious yaitu belajar dari keberhasilan atau kegagalan orang lain. Kemudian yang terakhir juga penerapan, yaitu guru berperan sebagai model perilaku positif, diskusi kelompok sebagai wadah belajar sosial. Dan yang ini teori berikutnya adalah belajar humanistik. Humanistik tersebut juga ada 4. Yang pertama harus fokus. Setiap individu memiliki potensi diri dan kebutuhan untuk berkembang secara utuh. Kemudian tokoh Carl Rogers yaitu pendekatan non-direktif. Kemudian Abraham Maslow yaitu hierarki kebutuhan, dan juga konsep
konsep pembelajaran seharusnya menghargai kebebasan dan keunikan siswa, dan juga penerapan sesuai belajar yang mendukung dan pendekatan personal terhadap kebutuhan siswa. Dan yang terakhir yaitu rangkuman. Rangkuman yaitu ringkasan yang mengelompokkan behavioristik, yaitu menekankan membentuk perilaku dengan stimulus dan respons, sedangkan kognitif ini fokus pada cara berpikir dan pemrosesan informasi. Dan berikutnya sosial, belajar dari interaksi dan pengamatan terhadap orang lain, dan juga humanistik, menumbuhkan seluruh potensi siswa sebagai individu yang unik. Sekian, terima kasih dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.